Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama Ibu Tiffany. Nah, hari ini kita akan membahas materi pada buku tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita mulai, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Yuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi ya materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Materi yang disampaikan sebelumnya adalah tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Setelah sistem pernapasan pada manusia, kita akan mempelajari tentang menggali informasi yang berada dalam suatu teks bacaan menggunakan kata tanya. Dan yang ketiga, kita nanti akan mempelajari materi mengenai tangga nada diatonis mayor. Nah, untuk tujuannya sendiri apa sih kita mempelajari hal itu? Yaitu, kita mulai masuk materi ya. Coba buka bukunya halaman 14. Nah, di halaman buku 14 ini ada teks bacaan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Anak-anak, tahu tidak bahwa semua makhluk hidup itu bernafas loh? Hewan, tumbuhan, manusia, semuanya bernafas. Tahu tidak arti dari bernafas itu apa? Jadi arti dari bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini disebut dengan menghirup oksigen. Saat kita berhembus, itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini dia yang disebut dengan bernafas. Kalian tahu tidak sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari apa aja? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah gambar hidung. Nah, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung loh. Selanjutnya, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah faring, ada juga laring atau biasa kita sebut dengan tekak atau jakun. Laring terdapat di bagian belakang faring loh. Kalian tahu tidak bahwa laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak? Nah, kalau ini gambar apa ya? Ya benar, ini adalah gambar trakea atau bisa kita sebut dengan batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu serta bakteri yang masuk. Setelah trakea, ada bronkus, yaitu percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Setelah bronkus, ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Dan alveolus itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah loh. Lalu, bagaimana ya urutan sistem pernapasan pada manusia itu? Pertama, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Kemudian akan diteruskan menuju batang tenggorokan. Baru setelah itu, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sedangkan gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang ketika kita menghembuskan napas. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tentang sistem pernapasan pada manusia, sekarang kalian coba buat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tadi. Nah, contohnya bisa menggunakan kata apa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Anak-anak tahu tidak, kata apa itu berfungsi untuk apa ya? Nah, jadi kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan. Kemudian yang kedua, ada kata tanya kapan. Bu, kata tanya kapan itu berfungsi untuk apa ya? Nah, ada yang tahu? Jadi, kata tanya kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu suatu kejadian. Kemudian, yang ketiga adalah kata di mana. Jadi, kata di mana itu berfungsi untuk menanyakan letak terjadinya suatu kejadian. Lalu, kata tanya yang keempat adalah kata bagaimana. Nah, Bu, kata bagaimana itu berfungsi untuk apa ya? Nah, anak-anak, jadi kata bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan dalam kejadian. Selanjutnya, kelima adalah kata tanya mengapa. Bu, fungsi kata tanya mengapa itu apa sih? Nah, jadi fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan suatu alasan atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita coba membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa ya? Contohnya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, kemudian yang kedua, misalnya menggunakan kata tanya di mana? Di mana letak trakea itu? Dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa aktivitas kita itu mempengaruhi pernapasan kita loh. Pada saat kita tidur, kita bisa bernafas sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Sedangkan ketika kita berolahraga, contohnya ketika kita berlari, nah pernapasan kita lebih cepat daripada biasanya. Begitu pula pada saat kita menyanyi. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 19. Nah, di halaman 19 ini ada teks bacaan mengenai tangga nada diatonis mayor. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Ibu akan memberitahu kalian bahwa tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Oh ya, tangga nada itu sebenarnya apa sih? Nah, tangga nada itu adalah susunan yang berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu dia ya contohnya. Sedangkan tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, suatu lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor ini itu memiliki ciri-ciri yang pertama, riang dan gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga yaitu diakhiri dengan nada do. Nah, Ibu akan memberi contoh suatu lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor, yaitu lagu yang berjudul Hari Merdeka. Sembari Ibu bermain musik, kalian ikut menyanyi ya.
Nah, akhirnya pada materi tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua telah selesai dibahas. Nah, kesimpulan apa sih yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama adalah bahwa sistem pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa kita bisa mendapatkan suatu informasi dari teks bacaan menggunakan kata tanya. Nah, seperti tadi ya, ada kata tanya apa, di mana, mengapa, kapan, dan juga bagaimana. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa tangga nada diatonis mayor merupakan tangga nada yang digunakan pada lagu yang bersifat riang gembira dan juga bersemangat. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan, menggunakan masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan konsumsi makanan yang sehat bergizi. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.